balik lagi sama aku Adit. Jadi di sini aku kembali lagi ke Sidoarjo, tempat tinggalku dan tempatku besar. Dan aku lihat ada beberapa hal yang improve dari public transportnya setelah aku balik ke sini setelah beberapa lama, setelah beberapa waktu. Nah, aku ingin tahu nih sebenarnya seberapa baik sih public transport yang ada di Sidoarjo dan juga Surabaya ini setelah beberapa kurang lebih setahun atau 2 tahun aku nggak coba untuk public transportnya. Dan oke, mari kita coba besok dan aku coba tunjukkan apa aja sih yang kurang dan problem statement apa sih yang bisa kita ambil dari evaluasi yang kita lihat nanti. Jadi kita akan coba untuk transaksinya sekarang kita masuk di sini. Dan so far sih kurang lebih 3 menit lagi itu harusnya akan datang busnya dengan kode JPN lebih rata. Jadi dimana kodenya untuk JPN itu Jatim, dan kalau Surabaya itu dia punya kode lagi. Ya aku sekarang lagi SKCK dan aku udah bawa laptop kalau ada keperluan mendadak untuk pekerjaan kalau seperti itu. Ini merupakan halte dari Transjatim yang ada di Pondok Mutiara. Jadi kalian bisa lihat ada screennya ya, cukup normal lah seperti halte-halte pada umumnya gitu. Jadi kalian bisa lihat sekarang itu bisnya ada di mana, kurang lebih seperti itu. Menurutku ini cukup proper ya, terutama untuk kalian yang sering commute untuk kerja. Jadi kalian bisa tahu, bisa cek sebenarnya sekarang itu bisnya ada di mana kalau kalian nggak install aplikasinya. Jadi cukup nice untuk Transjatim. Nah, ketika kalian udah sampai di Central Hub, kalau di sini mungkin Central Hub-nya itu adalah terminal-terminal besar seperti Bungurasi atau Purabaya. Aku langsung aja untuk move dari Transjatim pindah ke Surabaya Bus, yaitu bus untuk Surabaya itu sendiri gitu. Yang dimana untuk harga naiknya juga sama, jadi ini aku langsung menuju aja ke Surabaya Utara, terutama untuk ke Perak itu sendiri atau ke Jalan Veteran untuk ngurus SKCK-nya. Terpantau tidak kelihatan prosesnya di sana. Katanya di rumah harus cuma sempat saja kelihatan, jadi kita coba cari dulu. Karena aku nggak bisa menemukan beberapa rumah. Satu hal lagi yang perlu diperbaiki adalah halte. Halte itu benar-benar nggak kelihatan. Jadi udah berdasarkan bus stop yang ada di sini. Naik kalian harus tahu tuh bus stopnya di mana. Kita mau cek halte-halte ya, itu pun juga not as that accurate. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama di Surabaya Utara itu. Menurutku di sini Surabaya bisa belajar sama provinsi ya, gitu, yang dimana ketika buat halte itu benar-benar serius gitu. Dan di sini menurutku perlu banget improvement untuk halte-halte yang ada di Surabaya Bus. Kalian bisa lihat di mana halte di depan itu cuma ada bus stop doang, tapi di seberangnya tuh haltenya bener-bener bagus gitu. Jadi ya bisa diperbaiki lah gitu. Dan ini juga bisa ningkatin awareness karena salah satu temanku pernah bilang cara naiknya gimana ya. Nah menurutku tuh bisa jadi, asumsiku itu karena haltenya nggak kelihatan. Nah karena haltenya nggak kelihatan tadi, waktu aku mau masuk sampai ke halte veteran tuh akhirnya aku naik Gojek karena ya tadi gitu, kesalahanku adalah aku turun dari bus gitu. Kenapa nggak aku harusnya tunggu aja sampai dia muter terus langsung ke halte veteran. Tapi kemarin tuh aku mutusin buat turun, terus akhirnya aku pengen tahu kalau misalnya aku nyebrang ke the other side of the road or the street gitu, aku langsung naik ke bus selanjutnya tanpa aku nunggu si bus ini muter dulu, apakah lebih cepat nggak ya gitu. Ternyata perkiraanku salah, aku udah berhenti di bus stopnya tapi mereka tuh nggak notice. Jadi ini bener-bener ngeselin sih. Jadi halte Surabaya mohon untuk bisa diimprove. Aku nggak tahu caranya gimana, tapi aku di sini cuma ngasih tahu kalau ada beberapa halte tuh nggak kelihatan sama orang dan bisa jadi ini dilewati sama bus-busnya gitu. Jadi menurutku bisa lah untuk diimprove halte-halte supaya jadi lebih bagus lagi. Satu hal lagi yang menurutku jadi problem itu adalah yang aku notice ya kemarin ketika aku coba untuk naik itu dari sisi waktu tunggu. Nah ini waktu tunggu ini ada dua kemungkinan permasalahan menurutku. Yang pertama adalah sebenarnya armadanya udah jalan, akan tetapi dia tuh kena macet gitu karena emang di Surabaya itu kita nggak punya
lane khusus gitu, sehingga akhirnya waktu kedatangannya itu menjadi lebih lama. Jadi permasalahan bukan di lane khususnya tapi di macetnya gitu. Nah, ini juga bisa berdampak atau bisa jadi ada korelasinya dengan armada yang sedikit gitu. Jadi jumlah armada di Surabaya Bus ini itu sebenarnya nggak terlalu banyak gitu, akhirnya ngebuat ya karena udah ada macetnya, waktunya karena udah macet akhirnya si armada ini dan armadanya nggak banyak, sehingga akhirnya itu waktu datang ke haltenya itu agak lebih lama gitu. Jadi sebenarnya untuk permasalahannya itu bisa jadi karena macet, sehingga akhirnya menyebabkan kedatangannya itu jadi terlambat. Nah, ini juga akibatnya karena armadanya juga sedikit, ditambah macet, jadi lebih lama lagi datangnya gitu. Jadi untuk permasalahannya itu bisa jadi dua gitu, karena entah karena macetnya ataupun dari jumlah armada yang kurang gitu. Soalnya kalau misalnya lihat dari okupansi itu sebenarnya tinggi, terutama untuk di rush hour itu sendiri gitu. Mungkin kalau yang terakhir dariku bisa dibanyakin integrasinya. Jadi sayang juga karena kan di Surabaya itu juga banyak spot-spot yang menarik ya. Jadi mungkin bisa diintegrasiin sama moda-moda transportasi yang ada di Surabaya ini. Ada komuter, ada yang lain-lainnya lah. Jadi bisa diintegrasiin jadi satu, orang turun dari kereta bisa langsung naik bis atau naik feeder yang ada. Jadi menurutku udah bagus untuk sekarang. Tapi ya gitu, kalian harus benar-benar bersabar dan gak bisa langsung buru-buru naiknya, benar-benar harus di plan selayaknya kalian naik public transport pada umumnya. Jadi nggak bisa asal sana sini kercep itu sat-sat gitu bisa, cuman kalian benar-benar harus punya plan yang bagus lah gitu. Nah di sini terutama di Surabaya, jadi menurutku integrasi mohon untuk bisa diperbaiki juga ke depannya. Oke, jadi sebenarnya dari permasalahan-permasalahan tadi itu banyak sekali yang nggak banyak ya, tapi bisa dirumuskan menjadi satu problem statement yang bisa dipakai untuk Pemkot Jatim atau Pemkot Surabaya lah untuk memperbaiki ini gitu. Yang dimana problem statementnya itu bisa kita mulai dari bagaimana sih kita bisa membantu user, atau di sini kita ngomongin rakyat-rakyat yang tinggal di Surabaya ataupun yang kerja di Surabaya Metropolitan Area itu bisa berpindah tempat dengan menggunakan public transport dengan cepat, mudah, dan nyaman. Nah dari situ bisa tuh kalian explore berdasarkan permasalahan-permasalahan tadi. Jadi menurutku bisa lah dibentuk dari situ, dan aku juga udah buat artikelnya di Medium, jadi teman-teman juga bisa baca lebih lengkapnya terkait pandanganku terkait dengan itu. Oke, dari situ problem statementnya jadi bisa diperbaiki. Thank you.